Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita ke materi tentang pemanfaatan Google Classroom untuk media pembelajaran online. Jadi langkahnya langsung saja kita buka browser, kemudian kita aktifkan Google. Nah, setelah itu di bagian pencarian sini kita tuliskan Google Classroom. Google Classroom, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini, classroom.google.com, atau biasanya posisinya di bawah atau di mana itu berbeda, tidak semuanya tidak sama seperti itu. Tapi yang penting yang harus digarisbawahi di sini adalah classroom.google.com, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau sudah, kita klik bagian sini, Google Classroom, maka kita akan secara otomatis diarahkan ke bagian classroom yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam halaman classroom. Di sini ada tulisan Google Classroom, kemudian di sini ada akun saya. Oh ya, ini harus diperhatikan juga, akun yang kita gunakan adalah akun pembelajaran, ya. Ya, jadinya seperti ini di belakangnya ada tulisan belajar.id. Kemudian dilanjutkan. Loh, di sini kok sudah ada? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang lain itu berbeda-beda. Ada yang masih kosong ataupun ada yang sudah ada. Tapi kalau yang sudah ada seperti ini, itu tandanya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sudah pernah membuat Google Classroom. Tapi kalau masih kosong, berarti akun tersebut itu baru pertama kali digunakan untuk membuat akun Google Classroom. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan atau dibiarkan saja? Nih, kalau seumpama Bapak Ibu pengen menghilangkan ini yang sudah ada, caranya cukup sederhana. Kita klik di sini ada titik 3. Itu kita klik titik 3 tersebut, kemudian kita pilih arsipkan. Mungkin ada sebuah dialog, arsipkan, coba ini ya, karena ini coba, arsipkan coba, maka kita pilih arsipkan yang ada di bawah sini. Maka kelas ini akan hilang nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya akun Bapak Ibu itu masih kosong, maka tampilannya akan seperti ini, tidak ada kelas di sini. Nah, kita mulai bagaimana cara membuat kelas. Caranya cukup sederhana, kita langsung menuju ke tanda plus yang ada di samping akun kita, samping kiri akun kita. Di sini ada tanda plus. Nah, di situ ada keterangan buat atau gabung dengan kelas. Itu kita klik di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, kemudian yang di bawahnya itu adalah buat kelas. Nah, kalau kita sebagai seorang guru, kita tentunya membuat kelas, bukan gabung ke kelas. Kalau gabung ke kelas ini itu diperuntukkan untuk siswa. Jadi nanti setelah kita membuat kelas, nanti kode kelasnya kita share atau linknya kita share ke siswa. Nah, siswa untuk masuk ke kelas kita itu bisa menggunakan fasilitas ini, gabung ke kelas. Baik, kita lanjutkan pembuatan kelas. Kita klik buat kelas di sini. Nanti akan muncul buat kelas, kemudian nama kelas itu wajib, bagian mata pelajaran, ruang, dan seterusnya. Nah, di sini kita isi dengan kelas kita. Kalau Bapak Ibu pengennya per kelas, pembuatan Google Classroom-nya itu per kelas, silakan diisi contohnya 11 mm1 desain grafis percetakan, contohnya seperti itu. Atau semua kelas itu akan digabung supaya tidak terlalu banyak kelas-kelas yang ada di classroom kita. Kalau saya biasanya itu saya gabung dan saya hanya menampilkan nama pelajaran saja, desain grafis percetakan. Di sana nanti kelas ini, DGP ini isinya itu kelas MM1, MM2, dan MM3 seperti itu. Nah, kemudian bagian bawah, bagian mata pelajaran, kemudian ruang, kalau mau diisi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Karena yang wajib itu hanya nama kelas. Nah, kalau sudah dianggap itu sudah cukup, kita lanjutkan, klik buat di sini. Tunggu sebentar proses pembuatan kelas.
Kalau sudah selesai, nanti akan muncul secara otomatis. Ini membuat kelas. Nah, ini adalah kelas pertama kita. Di situ ada judul mata pelajaran kita di GP kalau saya, kemudian di bawahnya itu ada kode kelas. Ini kode ini nanti yang kita gunakan, kita share ke siswa agar siswa-siswa kita mau bergabung ke kelas kita di GP ini. Kemudian di bawahnya ini link Meet, buat link Meet ya. Ini yang membedakan. Kalau kita menggunakan akun yang gratis, Google yang gratis, ini tidak muncul. Tapi kalau kita menggunakan akun pembelajaran ya, di sini itu akun pembelajaran, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini itu digunakan apabila kita akan melakukan Google Meet. Caranya sangat gampang. Nanti akan kita bahas setelah pembahasan ini selesai. Nah, kemudian di bagian atas ini ada 4 menu, yaitu forum, kemudian tugas kelas, ada anggota, dan nilai. Kita bahas satu persatu. Untuk forum ini isinya tampilannya adalah seperti ini. Ya, di sini ada mulai komunikasi dengan kelas Anda di sini. Ya, jadi ini apabila kita membuat sebuah pengumuman ataupun apapun, diskusi dan segala macam, kita bisa memanfaatkan forum di sini. Sebagai contoh, di sini saya karena ini pertama kali, saya akan menyampaikan salam perkenalan dulu. Selamat datang contohnya ya. Selamat datang di kelas DGP atau desain grafis percetakan kayak gitu. Nah, di sini ada huruf tebal, huruf miring dan segala macam, silakan dieksplor sendiri sama teman-teman nantinya. Nah, kalau sudah di bagian bawah ini itu ada tambahkan. Tambahkan ini bisa berupa file dari Google Drive, bisa berupa link file ataupun link YouTube kayak gitu. Seandainya pada tahap perkenalan ini kita pengen menampilkan foto kita supaya diketahui oleh siswa-siswi yang baru kita ajar, kita pilih file di sini. Kita pilih file, kita cari foto kita di mana. Contohnya di sini saya akan mengupload foto saya. Di sini kita open, tunggu sebentar proses upload. Nah, di sini akan muncul nantinya Bambang JPG. Jadi di sini itu tidak hanya berupa JPG saja, file apapun bisa kita upload. Apalagi kalau kita sudah memiliki file-file yang sudah kita upload di Google Drive, itu akan lebih gampang lagi. Seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah dianggap cukup informasi untuk perkenalan ini, selamat datang di desain grafis percetakan, kemudian ada foto, kemudian langkah yang terakhir kita pilih posting seperti itu. Nah, di posting ini ada menu lagi. Posting, kalau posting ini kita klik, berarti hari ini, saat ini juga pengumuman di forum ini itu akan terilis. Jadi semua siswa bisa mengetahuinya. Tapi di bawahnya itu ada jadwal, jadi kita bisa menjadwalkan. Sebagai contoh, pengumuman atau forum ini kita share ke siswa itu tanggal berapa. Contoh untuk hari besok contohnya. Jadi di sini ada tanggal 25 Juli 2021 jam 8. Kita bisa merubah caranya, klik di bagian sini. Contohnya hari ini, kita klik hari ini, cuman jamnya itu yang kita rubah. Waktu itu harus contohnya jam 13.00 contohnya seperti itu. Nah, di sini akan secara otomatis berubah. Jadi nanti pengumuman ini atau forum ini akan dirilis itu jam 1 hari ini. Tapi kalau besok berarti ini dirubah dulu, jamnya kita tentukan seperti itu. Untuk penulisan jam itu jam titik menit seperti itu. Nah, kalau sudah kita pilih jadwalkan seperti itu. Nah, kemudian ini ada pilihan yang ketiga, simpan draft. Simpan draft itu hanya kita saja yang tahu karena forum ini belum dirilis. Jadi kita simpan dulu. Nah, untuk kali ini saya mencontohkan posting ya. Yang saya pilih adalah yang posting.
Nah, ini akan memposting. Nah, ini akan muncul di sini. Selamat datang di kelas desain grafis percetakan. Itu untuk forumnya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk forum mungkin udah paham Bapak Ibu ya. Mungkin ada pengumuman besok kita akan ulangan. Nah, itu umumkan di sini. Nanti siswa bisa membalas secara langsung menggunakan Google Classroom ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tugas kelas. Nah, ini ada beberapa tampilan Bapak Ibu ya. Di sini ada buat, kemudian meet, kalender, kemudian folder drive kelas. Tapi di sini kita coba fokus dulu di sini, dibuat ini. Dibuat ini ada beberapa menu. Ya, di sini ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, dan segala macamnya. Tapi dalam hal ini kita fokus di dua pilihan saja, yaitu tugas dan materi. Sebab kalau tugas yang pertama itu isinya hampir sama dengan forum. Cuman kalau ini ada penilaiannya. Tapi untuk penilaian nanti itu tidak membutuhkan tindakan lebih lanjut lagi. Ya alangkah baiknya kalau ada tugas itu kita buat seperti pembuatan soal di memanfaatkan Google Classroom yang tadi pagi sudah kita bahas seperti itu. Jadi di sini itu yang kita bahas nanti adalah tugas kuis dan materi. Tetapi di sini ada topik di sini. Topik ini seharusnya kita pasang atau kita tampilkan. Karena apa? Topik ini nanti untuk memilah-milah materi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh, pada tahapan awal ini kita akan membuat topik tentang pengertian desain grafis. Pengertian desain grafis. Nah, ini kita tentukan. Jadi itu kita tambahkan di sini, nanti akan muncul ya topiknya seperti apa, kayak gitu, pengertian desain grafis. Nah, di sini nanti itu akan tersentral nantinya. Coba nanti akan kita praktekkan satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung kembali lagi ke materi dulu sebelum kita memberikan tugas. Kita masuk ke materi sini. Nah, materi ini di topik ini kita tentukan dulu. Di sini di bagian ini ya, di bagian ini topik kita diminta. Kita pilih topiknya adalah pengertian desain grafis. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya, untuk materi ini, maaf bukan tugas, untuk materi ini yang pertama itu ada judul. Judul itu apa? Materi apa yang kita sampaikan? Contohnya, desain grafis. Nah, kayak gitu. Di sini Bapak Ibu isi. Bapak Ibu isi materi tentang apa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan materi yang sudah di-upload di Google Drive, seperti yang sudah kita praktekkan kemarin, di sini tinggal kasih instruksinya saja. Mohon dilihat materi tentang desain grafis dengan klik link yang ada, kayak gitu. Nah, dari sini kita menambahkan link tentunya. Nah, di sini caranya menambahkan link itu di bagian sini, tambahkan itu ada beberapa pilihan sama dengan yang tadi, ada Google Drive, kemudian link, file, dan YouTube, kayak gitu. Kita menggunakan file-file yang ada di Google Drive yang kemarin kita sudah buat. Kita masuk ke sini, drive saya. Kemarin kita sudah membuat tentang materi di sini Bapak Ibu ya. Saya ulangi dari awal. Untuk menambahkan materi, kita bisa klik tambahkan di sini. Kita pilih Google Drive, kemudian kita pilih drive saya. Nah, di drive saya itu ada absen, kemudian ada materi, dan juga ada soal. Kita buka ini folder materi yang kemarin kita bikin. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa file-file, mulai dari file Excel, kemudian PowerPoint, kemudian PDF, dan lain sebagainya. Kita buka di sini, kita pilih. Nah, di sini ada beberapa. Ada yang PDF, kemudian ada yang dokumen, kemudian ada yang PowerPoint. Kalau semuanya kita ingin masukkan, kita pilih di sini. Sisipkan. Kalau semuanya tiga-tiganya, kita tinggal klik di sini sambil tekan
CTRL di keyboard, kemudian kita pilih sisipkan. Di sini ada 3 file terpilih, kemudian kita pilih sisipkan. 3 file ini yaitu metode ABC, Nirmana, dan ROP. Terakhir kita sisipkan di situ. Kita tunggu. Nah, ini sudah terupload nantinya di siswa seperti itu. Jadi sangat gampang sekali untuk pemanfaatan Google Classroom ini dikolaborasikan dengan Google Drive. Jadi tidak ada istilah lagi kita mengirim file-file melalui media sosial seperti WhatsApp maupun Telegram yang tentunya nanti akan mengurangi kapasitas memori siswa. Kalau seperti ini kita tinggal buka saja, nanti siswa bisa langsung melihat isinya seperti itu. Nah, kalau sudah tahapan ini, kemudian langkah selanjutnya di sini apa? Ada diperuntukkan untuk siapa? Di sini DGP jelas karena kelas tadi adalah ada kelas DGP, tapi nanti kalau di sini Bapak Ibu memiliki beberapa kelas, tentunya di sini ada pilihan dan bisa dipilih kayak gitu. Kemudian semua siswa, ini pun juga ada bervariasi. Nanti kalau Bapak Ibu membikinnya itu per kelas, maka di sini akan ada M1, M2, M3. Karena saya menggabungkan menjadi satu kelas, maka yang muncul hanya semua siswa saja. Nah, di sini kalau sudah beres, baru kita posting. Di bagian sini itu ada 3 pilihan juga, sama seperti tadi ya. Ada posting yang berarti kita dirilis sekarang, kemudian jadwalkan, kemudian simpan sebagai draft. Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau seandainya pelajaran itu kita mulai besok dan saat ini sedang malam hari, mungkin kita pilih jadwalkan saja kayak gitu. Supaya nanti pada saat masuk ke jam kita, ke jam waktu kita, itu langsung on ke siswa kayak gitu. Tapi kalau posting ya berarti hari ini juga itu dirilis. Kita coba posting ya di sini. Kan proses posting, nah itu akan muncul seperti ini. Tandanya kalau ada tanda kotak seperti ini, itu adalah folder tentang materi. Nah, kalau materi sudah, kemudian kita lanjutkan ke Google Meet. Seandainya setelah siswa membaca materi-materi yang kita rilis, kita diskusi secara online, kita bisa memanfaatkan Google Meet di sini. Caranya kita klik Meet di sini, kemudian kita buat link Meet ya. Ini diaktifkan dulu. Buat link Meet. Nah, itu dilihat oleh siswa, ini kita salin di sini ya Bapak Ibu, kita salin Google Meet ini, kita klik salin, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah disalin, kita bagikan link tersebut menggunakan media sosial yang kita miliki, mungkin grup kelas ataupun grup mapel dan segala macam, kita pastekan. Di sini saya contohkan menggunakan Telegram, caranya sama dengan menggunakan WhatsApp. Kita paste di sini. Nah, di sini kita previewnya saya hapus, kita buka seperti itu. Nah, kalau sudah, kita coba buka link tersebut. Maka di sini sudah akan secara otomatis muncul Google Meet, kita pilih gabung. Nah, itu pun juga sama ya Bapak Ibu, sama dengan yang tadi. Kita copy juga bisa, kemudian kita rilis juga. Itu hasilnya akan sama ke anak-anak nantinya. Seperti itu. Nah, ini kita copy juga, atau salah satu dari yang tadi kita pilih, kemudian kita share, kita rilis, nanti anak-anak join menggunakan ini kayak gitu. Nanti tinggal di approve saja sama Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau ada anak yang gabung, itu ada informasi, kita pilih terima atau dipersilakan atau apa gitu. Nah, itu untuk pembuatan Google Meet. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lain di Classroom, mumpung ini sudah masuk ke Google Meet, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa merekam. Apa yang saat ini sedang kita lakukan, diskusi bersama siswa-siswi kita. Caranya klik di bagian 3 ini ya, itu klik rekam di sini. Nanti kita klik rekam di sini, nanti akan secara otomatis apa yang kita lakukan selama diskusi online itu kita memiliki datanya. Nanti akan tersimpan di Google Drive. Kemudian selanjutnya ini ada tata letak.
ubah tata letak. Tata letak itu bermacam-macam sesuai dengan selera kita. Di sini ada otomatis, ada bersusun, sorotan, dan segala macam. Bapak Ibu nanti silahkan dipraktekkan secara mandiri seperti apakah tata letak itu tampilannya. Nah, kemudian di bagian ini ada ubah latar belakang. Biasanya Bapak Ibu pernah memperhatikan ada teman kita yang sedang melakukan presentasi, di belakangnya itu ngeblur atau ada di belakangnya itu ada gambar-gambar lain. Cara merubahnya itu di sini. Sebagai contoh, saya ingin merubah ini. Nah, di belakang saya secara otomatis berubah seperti itu. Nah, kalau sudah, kita close ini. Nah, kemudian di bagian sini setelan itu tidak perlu, cukup itu saja Bapak Ibu ya. Yang pengaturan di Google Classroom itu sangat sederhana sekali. Nanti kalau ada anak sekiranya itu ada pertanyaan segala macam, kita bisa menjawab langsung di sini. Nah, untuk seandainya ruangan yang kita gunakan itu bising dan kita tidak kepingin suara-suara yang ada di ruangan kita itu terdengar oleh siswa, kita matikan mic di sini. Nonaktif mic itu artinya apa yang kita sampaikan itu tidak bakalan terdengar oleh siswa. Dan juga kita bisa mematikan kamera. Sebagai contoh, pada saat diskusi tiba-tiba mohon maaf kita pengen membuat BAB atau kencing kayak gitu, kita nonaktifkan dulu di sini, maka yang muncul itu adalah foto atau simbol yang ada di akun pembelajaran kita, seperti itu. Nah, apabila kita mau memulai lagi menampakkan wajah kita dan suara kita, kita tinggal klik tadi gambar kamera dan juga gambar mic. Kalau sudah selesai presentasi, untuk mengakhiri kita klik tutup panggilan. Itu artinya kita sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa informasi ya, tapi yang paling sering diperhatikan itu adalah bagian sini. Tampilkan semua orang, siapa saja yang ikut di situ. Di sini ada angka 1, artinya hanya ada 1 orang yang sedang mengikuti Google Meet saat ini, yaitu saya, karena saya tidak share ke siapa-siapa kayak gitu. Di sini akan muncul nantinya. Nah, namanya siapa nanti akan muncul banyak seperti itu. Nah, mungkin untuk Google Meet cukup seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor mandiri, karena di dalam Google Meet itu juga banyak sekali fasilitas. Tetapi yang saya sampaikan itu adalah standar minimal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan diskusi secara online. Kalau sudah, kita akhiri, klik tutup panggilan di sini. Maka ada sebuah dialog, akhiri panggilan video ini untuk semua orang. Nah, di sini ada 2 pilihan, keluar dari panggilan atau akhiri panggilan. Tapi kalau kita pilih keluar dari panggilan, berarti Google Meet ini masih bisa digunakan oleh siswa-siswi kita tanpa kita mengikuti. Tapi kalau kita pilih akhiri panggilan, berarti semua yang ada di dalam Google Meet ini secara otomatis akan keluar dari diskusi online. Itu terserah Bapak Ibu pengen pilihnya yang mana kayak gitu. Nah, ini saya pilih yang akhiri panggilan saja. Seperti itu. Selesai. Nah, kita kembali lagi ya, ini Google Meet kita close, kita kembali lagi ke Classroom Bapak Ibu ya. Tadi materi sudah saya sampaikan, sekarang kita tinggal buat kuisnya ya. Kuis itu nanti bisa digunakan untuk pretest, bisa digunakan untuk ulangan harian, bisa digunakan untuk PTS secara mandiri, atau untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain seperti tugas PR dan segala macam, itu bisa menggunakan tugas kuis ini. Nah, di sini itu kita pilih apabila kita mau membuat kuis atau evaluasi seperti yang saya sebutkan barusan. Kita klik tugas kuis di sini. Nah, kita kasih judul kuis ini untuk apa kayak gitu. Kuis ini sebagai contoh itu adalah ulangan harian desain grafis. Contohnya seperti itu. Silahkan klik link di bawah ini. Silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan soal ulangan harian.
Kayak gitu. Nah, di situ ada blank quiz. Kita abaikan saja karena kita sudah mempersiapkan soal-soal online yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Google Form. Kita tinggal klik tambahkan di sini, kemudian kita klik Google Drive, kita cari drive saya. Kita cari soal di sini. Soal akan muncul. Nah, ini kan saya tadi cuma membuat master soalnya saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan, nanti akan banyak muncul di sini. Kita pilih saja. Sebagai contoh, saya akan menggunakan master soal sebagai ulangan harian yang pertama. Kita klik, kemudian kita pilih sisipkan. Kayak gitu, tinggal proses. Nah, di sini itu ada blank quiz, kita buang saja ini. Nah, di sini jangan sampai diaktifkan. Kalau ini diaktifkan, itu hanya menggunakan perangkat tertentu saja. Nah, kalau sudah di bagian ini, kita langsung ke bagian pengaturan di sini. Itu diperuntukkan untuk siapa? Seperti tadi pada saat kita membuat materi untuk poin. Karena soal ini ya, master soal ini perekapan sudah dilakukan secara otomatis, poin di Google Classroom itu kita hilangkan saja. Tidak ada nilai seperti itu. Nah, kemudian tenggat ini diperuntukkan apabila kita memberi batas waktu pengerjaan. Sebagai contoh, ulangannya hari ini terakhir dikumpulkan itu hari ini pukul 12 malam atau jam 23.59. Caranya kita klik di sini, tenggat waktunya itu kita tentukan tanggal berapa, tanggal 24 contohnya, tanggal 24 berarti hari ini waktunya, nah ini kita pilih waktunya 23.59 atau berapa, itu terserah Bapak Ibu sekalian menentukannya seperti apa. Kalau sudah kita klik di sini, maka di sini tenggatnya akan muncul 23.59 kayak gitu. Berarti hari ini terakhirnya. Kemudian di bagian ini, di bagian topik, kita pilih topik materi ini ulangan ini adalah topik tentang pengertian dasar desain grafis. Pengertian desain grafis kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian sini yaitu tugas. Nah, di sini tugaskan, kalau kita pilih tugaskan itu sama hari ini juga tugas tersebut itu akan dirilis. Tapi ada beberapa pilihan lain, yaitu jadwalkan, itu sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ulangan besok itu kita repot, kita membuatnya hari ini, maka untuk rilisnya itu kita pilih yang jadwalkan. Sebagai contoh, ulangan hari ini kita mulai nanti jam 12 siang. Contohnya. Berarti ini kita rubah dulu tanggal 24, kemudian di sini kita ganti 12.00. Seperti itu. Nah, akan berubah, akan diklik jadwalkan. Maka ulangan ini akan muncul nanti jam 12.00 kayak gitu. Di sini sudah muncul lagi. Nah, dijadwalkan untuk 12.00. Nah, yang terakhir tadi kita sudah membuat materi, kemudian sudah melakukan Google Meet dan juga sudah membuat soal. Yang langkah terakhir yang perlu kita perhatikan adalah absen. Absen itu bisa kita masukkan juga di dalam Google Drive. Tapi seharusnya absen dulu yang akan kita buat, kemudian desain materi yang kita upload. Setelah materi itu kita bisa menggunakan Google Meet untuk diskusi, dan yang terakhir itu adalah ulangan harian. Tapi nggak apa-apa, dalam ini saya tadi kelewatan, seharusnya yang pertama itu adalah absen. Untuk pembuatan absen kita klik di sini. Nah, itu ada tugas ya, di sini ada tugas. Kita pilih absen 1. Nah, kemudian di bagian sini kita tambahkan. Kita tetap menggunakan Google Drive ya. Drive saya, kita pilih absen. Absen pertemuan pertama kita pilih, kita sisipkan di situ. Nah, di sini kita berikan instruksi. Silahkan melakukan absensi dengan cara klik
link di bawah seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan yang sama. Karena ini absen tidak ada poin, makanya tidak ada nilai. Tenggatnya kapan? Tenggatnya itu kalau hari ini terakhir kita gunakan, maka kita kasih waktu kapan kayak gitu. Contohnya tanggal nanti malam jam 12. Topiknya, nah ini perlu supaya nanti terkumpul, kita pilih topik di dan desain. Nah, kemudian kalau sudah kita rilis, tugaskan atau kita jadwalkan. Kita coba tugaskan saja seperti itu. Nah, di sini ada absen, ada ulangan harian, ada desain grafis. Itu materinya. Nah, mungkin dari sini pembelajaran kita tentang pembelajaran mulai dari absen, kemudian penyampaian materi, kemudian diskusi online, sampai pengerjaan tugas itu sudah mewakili kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, kenapa Google Classroom ini saya taruhkan terakhir? Karena semuanya itu harus dipersiapkan dari awal, dan Google Classroom itu kita gunakan sebagai media untuk mendistribusikan mulai absen, tugas, kemudian materi dan segala macam, diskusi segala macam, selain menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan juga menggunakan Telegram. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terakhir ini kelewatan, saya akan mencoba melihat Google Classroom sebagai siswa. Caranya, kita masuk dulu ke ini ya Bapak Ibu, kemudian kode kelas ini kita klik yang bagian tampilkan sini ada tanda kotak ini, kemudian kita copy di sini, kita copy, kemudian kita coba masuk menggunakan browser yang lain, masuk ke Google ya, kemudian kita masukkan ke Classroom, kemudian nah di sini ada Classroom, Google Classroom. Nah, di sini kita tanda plus ya, gabung ke siswa. Di sini perhatikan akunnya itu harus benar, ini posisi di siswa ya. Kita masukkan kode aksesnya. Kemudian kita klik gabung. Seperti itu. Nanti untuk bagian ini akan saya buatkan video terpisah. Mudah-mudahan bisa membantu siswa-siswi kita untuk melakukan gabung ke Google Classroom. Kita perhatikan di sini secara umum. Nah, di sini ada desain grafis percetakan, nama guru. Nah, ini absen dan juga segala macamnya sudah muncul. Kita buka di sini. Kita buka forum. Ini akan ada informasi beberapa yang sudah kita lakukan. Ya, tadi perkenalkan, selamat datang di kelas DGP. Ini foto saya akan muncul. Nah, untuk siswa nanti tugasnya akan kelihatan di sini. Pengertian desain grafis. Nah, itu yang muncul baru absen dan materi. Kita absen, nanti akan muncul linknya, akan diarahkan secara otomatis ke bagian sini. Nah, kemudian setelah desain grafis itu ada materi. Kita buka materinya. Nah, di sini akan muncul materi ABC, kemudian ROP dan nirmana segala macam. Loh, tadi kan kita sudah mengirimkan soal, tapi kenapa di sini kok belum muncul? Kita lihat lagi. Bapak Ibu, soal itu ternyata ya yang bagian ini dijadwalkan untuk jam 12 siang. Jadi nanti soal ini akan muncul jam 12, akan muncul secara otomatis. Kita tidak usah melakukan publikasi secara manual karena sudah secara otomatis akan dipublis nanti tepat waktu jam 12. Seperti itu. Baik, terima kasih. Seperti itu. Untuk perekapan nilai kita lihat di masing-masing absen ataupun di ulangan harian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selama 2 hari ini kita belajar bareng, saya sharing apa yang sudah saya pernah alami. Apabila nanti kurang jelas silahkan
Bapak Ibu menghubungi nomor saya atau menghubungi nomor WhatsApp-nya Pak Anggi atau Pak Irman atau Pak Tanto atau Pak Andri, mudah-mudahan bisa membantu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.